Perkenalkan, nama saya Anas Viegas, kelas PBSI A sore, NIM 3120101011, Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah fonologi, dosen Muhammad Zikri Wiguna, MPD. Alat-alat ucap pada manusia. Apa itu alat ucap? Alat ucap adalah organ pada tubuh manusia yang berfungsi dalam pengucapan bunyi. Alat ucap itu tidak hanya mempunyai fungsi sebagai pengucapan bunyi, tetapi mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sekunder dan fungsi primer. Fungsi sekunder adalah alat ucap yang digunakan untuk menghasilkan bunyi-bunyi bahasa, sedangkan fungsi primer adalah fungsi yang bersifat fisiologis. Berikut ini nama-nama alat-alat ucap atau alat-alat yang terlibat dalam memproduksi bunyi bahasa sebagai berikut. 1. Paru-paru atau lung. Paru-paru adalah sumber arus udara yang merupakan syarat mutlak untuk terjadinya bunyi-bunyi bahasa. Namun, perlu diketahui juga bahwa bunyi-bunyi bahasa dapat juga dihasilkan dengan arus udara yang datang dari luar mulut. Kalau udara yang datang dari paru-paru disebut arus udara agresif, dan kalau udara yang datang dari luar disebut arus udara ingresif. 2. Pangkal tenggorokan atau laring. Pita suara glotis dan epiglotis. Pangkal tenggorokan adalah sebuah rongga pada ujung saluran pernapasan yang di ujungnya ada sepasang pita suara. Pita suara ini dapat terbuka lebar, terbuka agak lebar, terbuka sedikit tertutup rapat, sesuai dengan arus udara yang dihembuskan keluar. Celah di antara pita suara itu disebut glotis. Pada glotis ini, awalnya terjadi bunyi bahasa dalam produksi bunyi bahasa itu. 3. Rongga kerongkongan atau faring. Faring atau rongga kerongkongan adalah sebuah rongga yang terletak di antara pangkal tenggorokan dengan rongga mulut dan rongga hidung. Faring berfungsi sebagai tabung udara yang akan ikut bergetar bila pita suara bergerak. Bunyi bahasa yang dihasilkan disebut bunyi faringal. 4. Langit-langit lunak atau volum. Anak tekek atau uvola dan pangkal lidah atau dosum. Velum atau langit-langit lunak dan sebagai ujung yang disebut uvola dapat naik turun menjadi untuk mengatur arus udara keluar masuk melalui rongga hidung atau rongga mulut. Uvola akan merapat ke dinding faring kalau arus udara keluar melalui rongga mulut dan akan menjauh dari dinding faring kalau arus udara keluar dari rongga hidung. 5. Langit-langit keras atau palatum, ujung lidah atau apex, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi-bunyi bahasa, langit-langit keras berlaku sebagai artikulator pasif. Artikulator yang diam, tidak bergerak, dan yang menjadi artikulator aktifnya adalah ujung lidah atau apex, atau daun lidah atau laminum. Bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh palatum dan aspek disebut bunyi apikopalatal, sedangkan yang dihasilkan oleh palatum dan laminum disebut bunyi lamonipolatal. 6. Jeruk gigi atau alveolum, aspek, dan daun lidah atau laminum. Dalam pembentukan bunyi bahasa, alveolum sebagai artikulator pasif dan apex atau laminum sebagai artikulator aktifnya. Bunyi yang dihasilkan alveolum dan aspek disebut bunyi apicoalveolar. Lalu, yang dihasilkan oleh alveolum dan laminum disebut bunyi laminovalor. 7. Gigi, dentum atau dentum, ujung lidah atau aspek, dan bibir atau labium. Dalam produksi bunyi-bunyi bahasa, gigi atas berperan sebagai artikulator pasif, sedangkan yang menjadi artikulator aktifnya aspek atau bibir bawah. Bunyi yang dihasilkan oleh gigi atas dan aspek disebut bunyi
apicodental. Dan yang dihasilkan oleh gigi atas dan bibir bawah disebut bunyi labiodental. Dalam hal ini juga bunyi interdental, di mana aspek sebagai artikulator aktif berada di antara gigi atas dan gigi bawah yang menjadi artikulator pasifnya. 8. Bibir bawah dan bibir atas. Dalam pembentukan bunyi bahasa, bibir atas dan atas bisa menjadi artikulator pasif dan bibir bawah bisa menjadi artikulator aktif. Bunyi yang dihasilkan disebut bunyi bilabial seperti bunyi B dan P. Bibir bawah bisa juga menjadi artikulator aktif dan gigi atas menjadi artikulator pasifnya. Lalu, bunyi yang dihasilkan disebut bunyi labiodental dan dari kata labium dan dentum. 9. Lidah atau tongue. Lidah terbagi atas 4 bagian, yaitu lidah ujung atau aspek, daun atau labinum, punggung atau pangkal lidah, darsom, dan akar lidah atau rof. Lidah dengan bagian-bagian dalam pembentukan bunyi bahasa lalu menjadi artikulator aktif, yakni artikulator yang bergerak. Sedangkan artikulator pasifnya adalah alat-alat ucap yang terdapat pada rahang atas, posisi lidah ke depan atau depan, ke tengah atau ke belakang, dan ke atas atau ke bawah. Menentukan jenis vokal yang dihasilkan. 10. Mulut dan rongga mulut. Rongga mulut kedua belah bibir atau atas dan bawah berperan dalam pembentukan bunyi vokal. Kalau pembentukan mulut membundar, maka akan dihasilkan bunyi vokal bundar atau bulat. Kalau bentuk mulut tidak membundar atau melebar, akan dihasilkan bunyi vokal tidak bundar. Secara umum, sebuah bunyi yang dihasilkan di rongga mulut disebut bunyi oral, sebagai lawan bunyi nasal yang dihasilkan dari rongga hidung. 11. Rongga hidung. Bunyi bahasa yang dihasilkan melalui rongga hidung disebut bunyi nasal. Bunyi nasal ini dihasilkan dengan cara menutup rapat-rapat arus udara di rongga mulut dan menyalurkan keluar melalui rongga hidung. Yang ada dalam bahasa Indonesia adalah bunyi nasal bilabial M, bunyi nasal apikeoveolar N, bunyi nasal laminovolata N, dan bunyi nasal desovelar N. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.